Halo sahabat religi, salam damai untuk kita semua. Selamat bertemu dalam ruang media suluh, penyuluh bicara pemilu. Pemilu damai itu asik. Sahabat religi, puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari ke-7 di bulan kedua atau bulan Februari tahun 2024 ini. Dan tanpa pernah merasa bosan, saya selalu mengingatkan kita semua bahwa 7 hari lagi kita bersama-sama akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Legislatif. Sahabat religi, di H-7 ini mungkin masih ada sebagian sahabat religi, terkhususnya sobat Kristen yang masih bingung mengapa kita harus memilih begitu, sepenting itukah pemilu ini. Kemudian mungkin juga ada pertanyaan, siapa ya kira-kira sosok yang ideal atau layak dipilih. Nah, oleh sebab itu pada ruang media suluh kali ini saya ingin menggambarkan secara garis besar alasan mengapa kita harus berperan aktif atau terlibat dalam pemilihan umum dan juga sosok seperti apa yang ideal atau layak dipilih. Dengan harapan semua ini dapat memberikan pencerahan untuk sahabat religi semua, terkhususnya sobat Kristen. Nah, sahabat religi, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa kita harus memilih atau mengapa kita sebagai umat percaya, jemaat, warga gereja juga harus berperan aktif dalam pemilihan umum. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjabarkan secara garis besar tentang hubungan antara gereja dan negara. Untuk penjelasan hubungan antara gereja dan negara, saya menggunakan pendapat atau pemikiran dari John Calvin. John Calvin atau Johannes Calvin adalah seorang pemimpin gerakan reformasi gereja di Swiss. Ia merupakan generasi yang kedua dalam jajaran pelopor dan pemimpin gerakan reformasi gereja pada abad ke-16. Ia memiliki peranan yang sangat besar dalam gereja-gereja reformatoris. Johannes Calvin memiliki pandangan positif terhadap negara. Menurutnya, gereja dan negara hendaknya memiliki posisi kesetaraan yang berdampingan dan kooperatif atau bisa menjadi mitra kerjasama. Menurut John Calvin, pemerintah diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Meskipun gereja dan negara nampak kontras dan berbeda, Calvin berpendapat bahwa negara dapat bekerja sama dengan gereja dalam melayani masyarakat. Nah, sahabat religi, itu tadi penjelasan secara garis besar tentang hubungan antara gereja dan negara. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus memilih. Dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan. Perlu diingat bahwa umat atau jemaat atau warga gereja juga adalah warga negara dan bagian dari masyarakat yang hidup dalam sebuah negara, yang harus melaksanakan tugasnya sebagai warga negara. Di dalam sebuah negara, pemimpin adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan dan memimpin rakyatnya. Oleh karena itu, memilih pemimpin yang baik dan layak dipilih menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk oleh warga jemaat atau umat yang juga adalah warga negara. Nah, sahabat religi, kita sudah mengetahui alasan mengapa kita sebagai umat percaya juga harus berperan aktif dalam pemilihan umum atau harus menggunakan hak pilih kita dengan bijak. Pertanyaan selanjutnya, sosok seperti apa yang layak untuk kita pilih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan karya ilmiah milik Mendiang atau almarhum Dr. Wendy Hutahean. Mendiang pernah mengajar sebagai dosen di IAKN Tarutung. Judul buku yang saya gunakan adalah Filsafat dan Teori Kepemimpinan.
Ciri pemimpin yang ideal yang pertama menurut buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan adalah ia mampu membawa misi kelompok atau rakyatnya ke arah yang baik dan tetap teguh merangkul semua kelompok atau masyarakat yang di bawah asuhan atau pimpinannya. Ciri yang kedua yaitu pemimpin yang cerdas. Seorang pemimpin dapat dikatakan cerdas ketika ia mampu berpikir luas dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kelompoknya atau masyarakatnya. Kriteria seorang pemimpin yang ideal menurut buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan yang selanjutnya adalah pemimpin yang berinisiatif. Jadi, pemimpin yang ideal, ia tidak hanya cerdas, tetapi juga pemimpin yang berani berinisiatif jika dihadapkan dengan suatu tantangan atau permasalahan. Pemimpin yang ideal mampu menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatunya tanpa adanya paksaan. Dengan sifat inisiatif yang ada di dalam diri seorang pemimpin, maka kekuatan diri dari tiap anggota untuk menjalankan misi bersama kelompok atau masyarakat pun akan terjamin baik. Selanjutnya, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti berani untuk menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Selain cerdas dan berinisiatif, seorang pemimpin yang ideal tentunya perlu memiliki sifat bertanggung jawab. Pengambilan keputusan terhadap cara kerja dan pelaksanaan misi suatu kelompok tentunya diputuskan dengan tidak tergesa-gesa. Bertanggung jawab, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran dalam diri seseorang tentunya menjadi poin khas atau poin khusus yang harus dimiliki, terutama menjanjikan keterbukaan dan keluasan dalam memberikan segala informasi yang mencakup kepentingan kelompok. Kejujuran yang ada dalam diri seorang pemimpin akan menjadi ciri khas tersendiri yang mampu diandalkan oleh anggota. Pemimpin ideal dengan tingkat kejujuran tinggi akan mendapatkan kepercayaan yang luas dari kelompoknya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Rela berkorban berarti rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri untuk mencapai visi kelompok secara detail. Sifat rela berkorban ini pun tentunya harus didasari dengan kecerdasan dan kebijakan dari seorang pemimpin. Pemimpin ideal rela berkorban akan mampu mengambil keputusan secara tepat tanpa merugikan banyak pihak. Karakter yang sangat penting dari seorang pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dikasihi dan mengasihi kelompoknya. Kasih hadir dalam diri seorang pemimpin yang ideal dan juga kelompok yang dipimpinnya. Segala bentuk tingkah laku yang hadir dari seorang pemimpin yang ideal akan selalu diiringi dengan unsur kasih yang akan meminimalisir bentuk kecurangan juga hal-hal buruk lainnya. Kelompok yang dipimpinnya pun akan mampu mengasihi pemimpin tersebut tanpa adanya unsur paksaan yang berlebih. Pemimpin yang ideal akan mampu menciptakan tindakan dengan kasih yang terkoordinir untuk kemajuan bersama. Nah, sahabat religi, itu tadi beberapa karakter atau ciri, sifat, sikap dari seorang pemimpin yang ideal berdasarkan karya ilmiah atau teori filsafat. Nah, sebenarnya Alkitab juga banyak memberikan kesaksian tentang tokoh-tokoh pemimpin yang dapat kita teladani. Salah satu tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab, terkhususnya kitab Perjanjian Lama, yaitu Musa.
Musa adalah sosok pemimpin umat sekaligus nabi yang patut kita teladani. Teladan kepemimpinan Musa adalah sikap atau rasa peduli yang ia miliki. Alkitab memberikan kesaksian betapa pedulinya Musa terhadap penderitaan bangsa Israel. Nah, rasa peduli Musa terhadap bangsa Israel ini bukan hanya karena asal-usulnya atau semata-mata karena dia merupakan bagian dari bangsa Israel, namun karena karakter atau rasa peduli yang dimilikinya. Musa sebenarnya bisa saja memilih sikap tidak peduli atau menutup mata terhadap penderitaan bangsa Israel jika ia mau untuk bertahan dalam posisinya yang aman dan nyaman pada saat itu. Namun ia lebih memilih mengikuti kata hatinya. Ia peduli terhadap penderitaan kaum Israel dan membela bangsa Israel. Teladan kepemimpinan Musa yang berikutnya adalah sikap dogmatis. Jika berbicara tentang dogma, berarti kita bicara tentang ajaran, aturan, dan tata tertib. Jadi pemimpin yang ideal itu pemimpin yang tahu aturan dan taat aturan, bukan pelanggar aturan. Kita ketahui bahwa Musa banyak mempelopori pembuatan aturan atau tata tertib kehidupan dalam peradaban bangsa Israel. Selama memimpin bangsa Israel, Nabi Musa merumuskan banyak ketetapan dan peraturan-peraturan untuk ketertiban hidup bangsa Israel, termasuk tentang hak budak, peraturan ibadah atau kebaktian, hak asasi manusia, tentang orang-orang tak mampu, dan banyak aturan lainnya. Nah, sahabat religi, demikianlah penjelasan secara singkat dan sederhana tentang mengapa kita harus memilih atau mengapa kita sebagai umat harus turut serta mensukseskan pemilihan umum. Selain itu, kita juga sudah mengetahui beberapa karakter, sifat, sikap, ciri dari seorang pemimpin yang ideal. Semoga apa yang telah disampaikan dalam ruang media suluh kali ini memberikan pencerahan bagi kita, sehingga kita tidak ragu lagi melangkahkan kaki kita pada pemilihan umum 14 Februari tahun 2024 nanti, sehingga kita dapat menggunakan hak pilih kita dengan bijaksana berdasarkan hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.